Bayangkan kau mendaki Gunung Semeru. Di tengah kabut tebal, udara dingin menusuk tulang. Malam semakin larut, tapi matamu menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah tenda putih berdiri di kejauhan, sendirian di antara pepohonan. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Namun, saat kau menatap lebih lama, bayangan hitam muncul di dalamnya. Sosok yang seharusnya tidak ada. Ini bukan sekadar pendakian biasa. Ini perjalanan menuju kebenaran yang terkubur dan rahasia yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Dingin pagi menyelimuti Ranupani. Kabut tipis mengambang di atas tanah, menutupi jalur setapak yang akan menjadi awal pendakian. Arka berdiri di dekat warung kecil, tangannya menggenggam secangkir teh panas. Matanya menerawang ke arah hutan, lebat yang membentang di depan sana. Sudah bertahun-tahun ia menghindari tempat ini, tetapi hari ini ia kembali. Apa kau benar-benar yakin ingin mendaki? Suara perempuan menyentaknya dari lamunan. Arka menoleh. Naira berdiri di sampingnya, mengenakan jaket tebal berwarna abu-abu dan ransel besar di punggungnya. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Aku harus, jawab Arka singkat. Ia menyesap teh yang mulai mendingin. Naira mendesah pelan. Ia sudah menduga jawaban itu, tetapi tetap saja, sesuatu di dalam dirinya berharap Arka akan berubah pikiran. Perjalanan menuju Gunung Semeru bukan sekadar pendakian biasa bagi Arka. Tempat ini menyimpan kenangan pahit tentang ibunya yang meninggal dalam keadaan misterius dan ayahnya yang menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi saat itu, kecuali satu hal. Tenda misterius yang disebut-sebut ada di gunung ini, tetapi tidak pernah bisa ditemukan. Setelah mempersiapkan perlengkapan, mereka bergabung dengan kelompok pendaki lain. Ada sekitar 8 orang dalam rombongan mereka, termasuk seorang pemandu yang akrab dipanggil Pak Rudi. Orangnya ramah dan sudah berpengalaman mendaki Semeru selama bertahun-tahun. Kalau ada yang merasa tidak enak badan, segera bilang, "Jangan paksakan diri," ujar Pak Rudi sebelum mereka mulai berjalan. Arka tidak terlalu memedulikan instruksi itu. Langkah kakinya mantap, seakan ia sudah menghafal setiap jalan di tempat ini. Tapi Naira bisa melihat dari caranya berjalan, Arka tidak hanya ingin mendaki, ia sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa jam perjalanan mereka sampai di pos 2. Beberapa pendaki mulai kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Arka, di sisi lain, terus berjalan tanpa banyak bicara. Pelan sedikit, "Arka," protes Naira sambil mengatur napas. Arka berhenti sejenak menatapnya. "Aku tidak ingin berhenti terlalu lama. Kita masih jauh dari Kalimati. Tidak perlu terburu-buru." Arka tidak menjawab. Ia memandang ke sekeliling, lalu matanya menangkap sesuatu di kejauhan, sebuah titik putih di antara pepohonan, samar-samar, dalam kabut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lihat itu. Arka menunjuk ke arah hutan. Naira mengikuti arah telunjuknya. "Apa?" "Tenda." Naira mengernyit. "Mana?" "Aku tidak melihat apa-apa." Arka melangkah maju, mencoba melihat lebih jelas. Tapi saat ia mengerjapkan mata, titik putih itu lenyap begitu saja, seakan tidak pernah ada. "Kau hanya kelelahan," kata Naira, menepuk bahunya. Arka tidak yakin. Ia melihatnya. Ia yakin betul ada sesuatu di sana. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, pikiran Arka terus dipenuhi oleh bayangan tenda itu. Apakah itu hanya ilusi? Atau memang ada sesuatu yang menunggu mereka di gunung ini? Di dalam hati kecilnya, Arka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan jawaban yang ia cari mungkin lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Malam pertama di Ranukumbolo terasa begitu sunyi. Langit penuh bintang, danau berkilauan diterpa cahaya bulan. Namun, Arka tidak bisa menikmati pemandangan itu. Pikirannya masih tertuju pada bayangan tenda putih yang ia lihat di tengah hutan tadi siang. Ia duduk di depan tendanya, memandangi api unggun yang mulai meredup. Naira keluar dari dalam tenda, membawa termos kecil berisi air panas. "Minum dulu," katanya sambil menyodorkan gelas plastik. Arka menerimanya tanpa bicara. Sementara yang lain sudah masuk ke dalam tenda untuk tidur, ia masih terjaga. Ranukumbolo terlalu indah untuk diabaikan. Tapi di saat yang sama, tempat ini menyimpan rasa gelisah yang sulit ia jelaskan. "Kau masih memikirkan tenda itu?" tanya. Naira tiba-tiba. Arka menatapnya sekilas. "Aku melihatnya." Naira mendesah pelan. "Banyak pendaki yang bilang mereka melihat sesuatu di Semeru. Kadang suara aneh, kadang bayangan, kadang tenda seperti yang kau bilang. Tapi tidak ada yang benar-benar menemukannya." Arka terdiam. Ia tahu Naira mencoba menenangkannya, tapi kali ini ia yakin yang dilihatnya bukan sekadar imajinasi. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari tepi danau. Arka menoleh cepat. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok seseorang berdiri menghadap air.
Bayangannya terpantul jelas di permukaan danau. Ada orang di sana, gumamnya. Naira ikut melihat. Itu pasti pendaki lain. Arka menggeleng. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Orang itu berdiri terlalu kaku, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika angin bertiup kencang, siluetnya tetap diam. Tanpa pikir panjang, Arka berdiri dan berjalan ke arah danau. "Arka, jangan!" bisik Naira, tapi ia tidak peduli. Langkahnya semakin cepat. Saat jaraknya hanya beberapa meter lagi, sosok itu perlahan berbalik. Arka terkejut. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam tanpa ekspresi. Lalu, dalam hitungan detik, sosok itu lenyap begitu saja. Arka berhenti di tempat, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan orang itu. Kosong. Tidak ada siapapun. Naira menyusulnya dengan wajah panik. "Kau lihat apa?" Arka mencoba mengatur napasnya. "Seseorang berdiri di sini barusan." Naira menelan ludah. "Arka, tidak ada siapa-siapa." Arka ingin membantah, tapi apa gunanya? Bagaimana mungkin sesuatu bisa menghilang begitu saja di depan matanya? Mereka kembali ke tenda dalam diam. Saat Arka masuk ke dalam kantung tidur, pikirannya masih kacau. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan gunung ini. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan yang gelap. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Di depannya, berdiri sebuah tenda putih yang terlihat usang. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Tenda itu terlihat normal, seperti milik pendaki biasa. Tapi saat ia hendak membuka resletingnya, suara seseorang terdengar dari dalam. "Jangan." Arka terhenti. Suara itu terdengar familiar, seperti suara seseorang yang pernah ia kenal. Ia mencoba membuka tenda, tetapi tangannya tidak bisa bergerak. Kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Lalu, dari dalam tenda, perlahan muncul sebuah tangan. Pucat kurus dengan jari-jari panjang yang mencengkeram kain tenda dengan kuat. Arka tersentak bangun. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke sekeliling. Masih di dalam tenda, masih di Ranukumbolo, tapi suara di mimpinya itu, ia mengenalnya, itu suara ibunya. Arka terdiam lama. Pikirannya kembali ke masa kecil, keingatan tentang ibunya yang terakhir kali mendaki gunung ini, sebelum tragedi itu terjadi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau mimpi ini mencoba memberinya petunjuk? Ia merasakan sesuatu di genggamannya. Saat ia membuka telapak tangannya, matanya membelalak. Sebuah kain kecil berwarna putih. Kain itu terasa dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam tenda di mimpinya. Arka terdiam cukup lama setelah menemukan kain putih itu di genggamannya. Jantungnya berdetak cepat, napasnya tidak beraturan. Ia mengusap wajahnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya mimpi. Tapi kain itu nyata. Ia bisa merasakannya, bisa mencium bau lembabnya. Dengan hati-hati ia meraba kain itu. Bahannya kasar, seperti sudah tua. Ada bercak kotor di salah satu sisinya. Arka mencoba mengingat tapi tidak bisa menemukan alasan bagaimana kain ini bisa ada di tangannya. Ia bangun, membuka resleting tenda dan keluar. Langit masih gelap. Hanya ada beberapa titik cahaya dari senter para pendaki yang masih terjaga. Suara angin yang berembus dari danau membuat suasana semakin mencekam. Arka menggenggam kain itu erat. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Ia kembali masuk ke tenda, mengambil senter, lalu memeriksa isi ranselnya. Tangannya mengacak-ngacak semua barang, mencari sesuatu yang bisa menghubungkan kain ini dengan masa lalunya. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang sudah lama ia simpan di dasar tas, buku harian ibunya. Buku itu sudah usang. Sampulnya robek di beberapa bagian, kertasnya menguning. Ia membawanya dalam perjalanan ini dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang belum pernah ia pahami. Dengan cepat ia membolak-balik halaman, mencari bagian yang berkaitan dengan Gunung Semeru. Hingga akhirnya, di salah satu halaman, ia membaca sebuah catatan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jika aku tidak kembali berarti aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Semeru menyimpan rahasia lebih besar dari yang kita tahu. Ada tenda di sana. Tapi tenda itu tidak seharusnya ada. Arka merasakan tengkuknya meremang. Ibunya pernah menulis tentang tenda itu. Kain putih di tangannya semakin erat digenggamnya. Ia menoleh ke Naira, yang masih terlelap di dalam kantung tidur. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia membangunkannya? Atau lebih baik ia menyimpan semua ini sendiri? Ia menarik napas panjang, lalu memasukkan buku itu kembali ke dalam tas. Besok pagi ia harus menemukan jawabannya. Pagi itu setelah sarapan, rombongan bersiap melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Jalur semakin berat, udara semakin tipis. Arka berjalan dalam diam, pikirannya terus berputar pada buku harian ibunya. Di tengah perjalanan, ia memperhatikan sesuatu yang aneh.
Di beberapa titik jalur pendakian, ia menemukan tanda-tanda yang tidak biasa. Jejak kaki yang lebih kecil dari ukuran kaki orang dewasa. Bukan jejak pendaki biasa. Arka berhenti dan jongkok untuk melihat lebih dekat. Ada apa? Tanya Naira yang berjalan di belakangnya. Jejak ini aneh, kata Arka tanpa menoleh. Naira melihat ke bawah. Mungkin jejak porter? Arka menggeleng. Tidak. Lihat ini. Bentuknya lebih kecil seperti jejak kaki anak-anak. Naira menelan ludah. Di gunung ini tidak mungkin ada anak-anak, Arka tahu itu. Tapi jejak ini nyata. Pak Rudi, pemandu mereka, mendekat. Kenapa berhenti? Arka menunjuk jejak itu. Pak, ini jejak siapa? Pak Rudi melihat sebentar lalu menghela napas. Sudah, jangan dipikirkan, kita lanjut jalan. Jawaban itu tidak memuaskan Arka, tapi ia memilih diam dan kembali melangkah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka tiba di Kalimati, Arka mulai merasa lelah, tapi pikirannya masih penuh dengan tanda tanya. Ia duduk di atas batu besar, menatap jalur menuju puncak Mahameru. Di tengah lamunannya, seseorang mendekat dan duduk di sampingnya. Pak Rudi. Kau pasti masih penasaran soal jejak itu, katanya. Pelan Arka menoleh cepat. Pak tahu sesuatu? Pak Rudi menatap jalur pendakian yang membentang di depan mereka. Aku sudah mendaki Semeru lebih dari 15 tahun. Dan satu hal yang selalu kudengar dari cerita pendaki lain adalah, kadang-kadang di jalur ini ada jejak kaki yang tidak seharusnya ada. Arka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa maksudnya? Pak Rudi menoleh ke arahnya. Kau mencari sesuatu, bukan? Aku bisa melihat itu dari caramu berjalan. Arka tidak bisa membantah. Ia menatap pria itu, menunggu jawaban lebih lanjut. Pak Rudi menghela napas panjang. Di gunung ini, ada beberapa tempat yang tidak bisa dijelaskan. Termasuk tenda yang kau lihat. Arka terkejut. Pak tahu soal tenda? Itu? Pak Rudi mengangguk pelan. Beberapa tahun lalu aku pernah mendengar cerita serupa dari seorang wanita. Arka membeku. Pak Rudi melanjutkan. Ia bilang ada sesuatu di gunung ini yang seharusnya tidak ditemukan. Ia mencarinya, tapi tidak pernah kembali. Arka menahan napas. Siapa wanita itu? Pak Rudi menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Ibumu. Arka tidak bisa berkata-kata. Napasnya tercekat. Selama ini ia tidak pernah tahu bahwa ibunya pernah bercerita pada seseorang tentang pencariannya di Semeru. Pak Rudi menepuk bahunya. Aku tidak tahu apa yang kau cari di sini, nak. Tapi kalau kau ingin menemukan jawabannya, kau harus siap menerima risikonya. Arka menatap jalur menuju puncak. Kini, ia tahu satu hal. Ibunya tidak sekadar hilang. Ia menemukan sesuatu. Dan sekarang, giliran Arka yang mencarinya. Malam di Kalimati lebih dingin daripada yang Arka bayangkan. Suhu turun drastis membuat setiap embusan napasnya menguap di udara. Ia duduk di luar tenda memandangi jalur menuju puncak Mahameru yang terlihat samar dalam gelap. Kata-kata Pak Rudi terus berputar di kepalanya. Ibumu tidak sekadar hilang, ia menemukan sesuatu. Arka mengepalkan tangan. Selama ini, ia hanya mendengar cerita simpang siur tentang ibunya. Kecelakaan, tersesat, hilang begitu saja. Tapi kini, ada bukti bahwa ibunya mengetahui sesuatu di gunung ini sebelum menghilang. Dan itu berhubungan dengan tenda yang tidak pernah ada. Kenapa kau masih di luar? Suara Naira mengejutkannya. Arka menoleh. Naira berdiri di dekat tenda mengenakan jaket tebal. Wajahnya terlihat lelah. Aku tidak bisa tidur, jawab Arka. Naira duduk di sampingnya. Mereka terdiam cukup lama, hanya mendengar suara angin berembus di antara pepohonan. Apa kau percaya kalau ibuku tidak sekadar hilang? Tanya Arka akhirnya. Naira menarik napas dalam. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Kau sudah terlalu lama menyalahkan dirimu sendiri. Arka tidak menjawab. Naira melanjutkan. Kau datang ke sini untuk menemukan jawaban, tapi sepertinya kau tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelah itu. Arka mengalihkan pandangan. Maksudmu? Naira menatapnya serius. Bagaimana kalau jawaban itu lebih buruk dari yang kau bayangkan? Arka terdiam. Ia memang ingin menemukan kebenaran, tapi belum pernah terpikir olehnya apa yang akan terjadi setelah itu. Apa yang akan ia lakukan jika ternyata ibunya bukan sekadar hilang, melainkan menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar? Naira menatap ke arah jalur pendakian. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Arka menoleh. Ada keraguan di wajah Naira, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa? Naira menggigit bibirnya, ragu-ragu. Tapi akhirnya, ia menghela napas dan berkata pelan. Aku pernah ke sini sebelumnya. Arka terkejut. Kapan? 2 tahun lalu, jawab Naira. Aku tidak pernah memberitahumu karena kupikir itu tidak penting. Tapi sekarang, aku sadar, mungkin kau harus tahu.
Arka menajamkan tatapan. Kenapa kau ke sini? Naira terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Aku mencari sesuatu, sama sepertimu. Jantung Arka berdetak lebih cepat. Apa yang kau cari? Naira menggenggam tangannya, sendiri. Seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Dulu aku hanya ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu setelah ibumu hilang? Aku melihat bagaimana kau berubah. Bagaimana kau berhenti berbicara. Berhenti peduli pada siapapun. Aku ingin tahu apakah gunung ini benar-benar tempat di mana semuanya bermula. Arka menatapnya lekat-lekat. Ia tidak pernah tahu kalau Naira pernah mencoba mencari tahu tentang masa lalunya. Apa yang kau temukan? Tanyanya pelan. Naira menggeleng. Tidak banyak. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kulupakan. Arka menunggu. Naira menelan ludah lalu berkata dengan suara lebih pelan. Di suatu malam, aku melihat tenda itu. Arka merasakan tubuhnya menegang. Aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena aku terlalu lelah. Tapi aku yakin aku melihatnya, lanjut Naira. Tenda putih berdiri di antara kabut tidak jauh dari jalur pendakian. Arka semakin fokus. Lalu, Naira mengalihkan pandangan. Aku terlalu takut untuk mendekat. Tapi saat aku berkedip, tenda itu menghilang. Hening. Arka tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dialami Naira mirip dengan apa yang ia lihat kemarin. Tenda itu bukan sekadar cerita. Ada sesuatu di sini yang lebih besar dari yang ia duga. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku takut kau malah semakin terobsesi, lanjut Naira. Tapi sekarang aku sadar, kau memang tidak akan berhenti sebelum menemukan jawabannya. Arka menatapnya tajam. Kenapa kau peduli? Naira tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Karena aku tidak ingin kehilanganmu juga. Arka terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Mereka kembali duduk dalam hening. Angin dingin berembus kencang membuat nyala api unggun di kejauhan bergetar. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Naira akhirnya. Arka menatap jalur menuju puncak. Aku akan terus mencari. Naira mendesah, tapi kali ini tidak lagi mencoba menghentikannya. Kita pergi bersama, katanya. Arka menoleh padanya. Kau tidak harus ikut. Naira menatapnya tajam. Aku sudah sampai sejauh ini, Arka. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Arka melihat ke matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Mereka berdua diam, memandang puncak Mahameru di kejauhan. Besok, mereka akan melangkah lebih jauh. Dan mungkin, menemukan lebih banyak kebenaran, atau lebih banyak rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Arka bangun lebih awal dari yang lain. Langit masih gelap, hanya diterangi remang-remang cahaya bulan. Angin dingin menusuk hingga ke tulang. Ia duduk di luar tenda, menyesap teh hangat dari termos kecilnya, sambil menatap jalur menuju puncak Mahameru. Hari ini mereka akan mendaki lebih tinggi. Semalam percakapannya dengan Naira masih terus terngiang di kepalanya. Fakta bahwa Naira pernah melihat tenda itu semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang tersembunyi di gunung ini. Satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Apa yang sebenarnya ditemukan ibunya sebelum menghilang? Pak Rudi keluar dari tenda, meregangkan tubuhnya. Kau sudah bangun sejak kapan? Arka menoleh. Cukup lama. Pak Rudi mengambil jaketnya lalu duduk di sebelah Arka. Kau masih ingin naik ke puncak? Arka mengangguk. Pak Rudi menghela napas. Kudengar cuaca hari ini kurang bersahabat. Ada kemungkinan badai kecil di jalur puncak. Arka menatapnya. Kau menyarankan aku untuk berhenti? Pak Rudi tersenyum tipis. Aku hanya ingin kau tahu semakin tinggi kau naik semakin sulit untuk kembali. Arka tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu peringatan itu bukan sekadar soal cuaca. Sekitar 1 jam kemudian seluruh anggota rombongan mulai bersiap. Naira berdiri di samping Arka, mengenakan jaket tebal dan ransel yang lebih ringan, karena sebagian barang ditinggalkan di Kalimati. Kau, yakin kita harus melakukannya? Tanya Naira pelan. Arka hanya menatapnya sebentar, lalu mulai melangkah. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Mereka bergerak menuju Arkopodo, jalur terakhir sebelum puncak Mahameru. Trek semakin sulit, jalannya menanjak curam, dengan pasir dan batuan lepas yang membuat setiap langkah terasa berat. Saat mereka mencapai Arkopodo, kabut mulai turun. Pandangan semakin terbatas. Beberapa pendaki lain memutuskan untuk berhenti, dan tidak melanjutkan. Tunggu sebentar, kata Arka, berhenti di sebuah batu besar. Ia menoleh ke arah jalur yang baru mereka lewati. Ada sesuatu yang aneh, jejak kaki. Bukan jejak kaki mereka, tapi jejak kecil yang mirip dengan yang ia lihat kemarin. Naira melihatnya juga. Arka, jejak itu lagi. Arka berdiri dan mulai berjalan, perlahan ke arah jejak tersebut. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Pak Rudi menarik lengannya. Jangan,
kata pria itu dengan suara lebih keras dari biasanya. Arka menatapnya. Pak, jejak ini. Pak Rudi menggeleng. Jangan ikuti. Arka ragu, tapi ia bisa melihat ketegangan di wajah Pak Rudi. Ayo kita lanjutkan perjalanan, kata Pak Rudi lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas. Akhirnya, Arka menurut. Tapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa jejak itu mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Perjalanan semakin berat. Setiap langkah di atas pasir Mahameru terasa seperti melangkah di atas tanah yang bergerak. Setiap kali mereka maju, kaki mereka kembali tenggelam. Angin mulai bertiup lebih kencang. Kabut semakin tebal. Tiba-tiba, Naira berhenti. Arka, lihat itu. Arka mengikuti arah pandangnya. Di kejauhan di antara kabut terlihat sesuatu. Sebuah tenda-tenda putih. Berdiri sendiri di tengah jalur pendakian, sedikit tersembunyi di balik batu besar. Arka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini bukan ilusi. Kali ini, tenda itu ada di depan matanya nyata. Tanpa pikir panjang, Arka mulai berjalan ke arah tenda itu. Arka, jangan, seru Naira. Tapi Arka tidak bisa berhenti. Setiap langkah semakin mendekatkannya. Tenda itu terlihat kosong. Resletingnya tertutup rapat. Ia merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Jauh lebih dingin dari seharusnya. Tangannya terulur, bersiap membuka tenda. Lalu, tiba-tiba seseorang menariknya dengan kasar dari belakang. Arka jatuh terduduk di tanah. Ia menoleh dan melihat Pak Rudi menatapnya dengan ekspresi tegang. Kau gila? Bentak Pak Rudi. Arka terengah-engah. Pak, itu tenda. Pak Rudi menatapnya, tajam. Dengar baik-baik, tenda itu tidak pernah ada. Arka tercengang. Pak Rudi melanjutkan dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Apapun yang kau lihat jangan dekati, itu bukan untukmu. Arka merasa kebingungan. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa tenda itu muncul, potong Pak Rudi. Tapi aku pernah melihatnya sebelumnya. Dan setiap orang yang mencoba mendekat, tidak pernah kembali dengan cerita yang bagus. Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. Naira menggenggam lengannya. Ayo kita pergi, Arka. Arka menatap tenda itu sekali lagi. Sekarang ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam. Akhirnya ia menurut. Mereka meninggalkan tempat itu. Tapi Arka tahu satu hal. Tenda itu bukan sekadar legenda. Ia benar-benar ada. Dan mungkin, di dalamnya tersimpan jawaban yang selama ini ia cari. Arka masih belum bisa melupakan tenda itu. Bahkan setelah mereka meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Mahameru, bayangan tenda putih di tengah kabut terus menghantui pikirannya. Pak Rudi sudah memperingatkan, tapi justru itulah yang membuatnya semakin yakin. Jika tenda itu benar-benar tidak ada, kenapa Pak Rudi terlihat begitu ketakutan? Langkah kaki Arka semakin berat, bukan hanya karena jalur pasir yang terus membuatnya jatuh dan terpeleset, tapi juga karena pikirannya yang berkecamuk. Naira berjalan di sampingnya. Sejak tadi, ia diam saja, sesekali menatap Arka dengan raut cemas. Kau masih memikirkan tenda? Itu? Tanya Naira akhirnya. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan melihat jalur yang semakin terjal. Aku yakin ada sesuatu di sana, gumamnya. Naira menghela napas. Aku juga melihatnya, Arka. Tapi, kalau Pak Rudi bilang itu berbahaya, kenapa kau masih nekat? Arka berhenti melangkah, menatap Naira tajam. Karena tenda itu berhubungan dengan ibuku. Naira terdiam. Arka melanjutkan. Aku tidak peduli seberapa berbahayanya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Naira menggigit bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Arka menatapnya heran. Apa? Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian, kata Naira tegas. Arka ingin membantah, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa lega. Ia tidak sendirian. Mereka terus berjalan mendekati puncak. Semakin tinggi, semakin sulit bernapas. Oksigen semakin tipis, langkah kaki semakin berat. Tapi kemudian sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Pak Rudi tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Matanya mencari seseorang. Mana Aldi? Tanyanya. Aldi. Salah satu anggota rombongan mereka. Tidak terlihat. Semua orang mulai panik. Mereka menoleh ke belakang, mencari sosok Aldi yang tadi masih berjalan di belakang mereka. Dia ada di belakangku tadi, kata salah satu pendaki lain. Baru beberapa menit lalu. Pak Rudi mengumpat pelan. Sial, kita harus cari dia. Mereka memutuskan untuk turun sedikit, menyusuri jalur yang baru saja mereka lewati. Arka merasakan sesuatu yang tidak beres. Aldi bukan tipe orang yang mudah tertinggal. Dia kuat, pendaki berpengalaman.
Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang? Mereka terus menyusuri jalur sampai akhirnya mereka menemukannya. Aldi berdiri diam beberapa meter dari jalur utama. Ia menghadap ke arah tebing, punggungnya kaku. "Aldi," seru Pak Rudi. Tapi Aldi tidak merespons. Arka merasa ada sesuatu yang janggal. Aldi berdiri di tempat yang seharusnya tidak bisa dijangkau tanpa terpeleset. Mereka perlahan mendekat. "Aldi, kau baik-baik saja?" tanya Pak Rudi lagi. Perlahan Aldi menoleh, matanya kosong, pucat, seolah ia tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Lalu, ia berbisik pelan, suaranya hampir tidak terdengar di tengah angin yang berembus. "Aku melihat tenda itu." Arka langsung merinding. Pak Rudi buru-buru menarik Aldi, mengguncangnya. "Kau lihat apa?" Aldi berkedip beberapa kali, lalu seakan baru tersadar. Ia melihat sekeliling dengan wajah bingung. "Apa yang terjadi?" "Kau menghilang," bentak Pak Rudi. Aldi menatap mereka satu persatu, lalu menggeleng. "Aku tidak ingat." Arka maju selangkah. "Apa maksudmu tadi? Kau melihat tenda itu?" Aldi tampak ragu lalu akhirnya mengangguk pelan. "Aku melihat tenda putih di tengah kabut. Aku pikir itu tenda kita, jadi aku mendekat." Ia mengusap wajahnya. "Tapi saat aku sampai di sana, tidak ada siapa-siapa." Arka menahan napas. "Aku merasa ada yang memanggilku," lanjut Aldi. "Tapi saat aku mencoba masuk ke dalam tenda, semuanya gelap. Mereka semua terdiam." Pak Rudi menarik napas dalam-dalam. "Kita lanjutkan perjalanan. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin." Aldi masih terlihat linglung, tapi ia menurut. Mereka kembali ke jalur pendakian. Tapi Arka tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tenda itu bukan hanya bayangan, tenda itu memanggil seseorang. Dan jika mereka tidak hati-hati, mungkin mereka tidak akan pernah bisa turun dari gunung ini. Angin di jalur menuju puncak semakin kencang. Pasir berterbangan, menusuk wajah dan membuat mata perih. Arka berjalan dengan susah payah, napasnya berat. Aldi sudah kembali bergabung dengan rombongan. Tapi sejak kejadian tadi, ia lebih banyak diam. Wajahnya masih pucat, dan ia terus melirik ke belakang seolah takut sesuatu akan mengikutinya. Di depan Pak Rudi berusaha menjaga ritme pendakian. "Kita sudah hampir sampai, jangan berhenti terlalu lama." Naira berjalan di samping Arka. "Kau yakin masih ingin melanjutkan ini?" Suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. Arka tidak menjawab, tapi tatapannya lurus ke depan. Ia sudah sejauh ini. Mundur bukan pilihan. Akhirnya setelah perjuangan yang melelahkan, mereka sampai di puncak Mahameru. Dari sini, seluruh gunung di sekeliling terlihat kecil. Awan berada di bawah mereka, matahari bersinar dari kejauhan. Seharusnya ini menjadi momen kebanggaan, tapi bagi Arka tidak ada kebahagiaan di sini. Pikirannya hanya satu, tenda putih itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung puncak, agak jauh dari keramaian para pendaki lain, ada sesuatu yang tidak biasa. Bayangan. Sebuah tenda putih, berdiri, sendiri, sedikit tertutup kabut jauh dari jalur pendakian biasa. Arka langsung membeku. Kali ini, ia yakin ia tidak berhalusinasi. "Tenda itu," gumamnya. Naira melihat ke arah yang sama. "Arka, jangan." Tapi Arka sudah melangkah. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju tenda itu. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ketika ia semakin dekat, jantungnya berdegup semakin kencang. Ada sesuatu yang terasa aneh. Ia merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin, tidak wajar. Tenda itu terlihat tua, lusuh, tapi tidak roboh. Seakan sudah lama berada di sini tapi tetap berdiri tegak. Dengan napas tertahan, Arka mengulurkan tangan dan menyentuh kain tenda. Dingin, ia mengumpulkan keberanian, lalu perlahan membuka resletingnya. Di dalamnya, ada sesuatu yang membuat Arka hampir kehilangan keseimbangan. Sebuah buku catatan tua, tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia membuka halaman pertama, dan begitu membaca tulisan tangan di sana, tubuhnya langsung kaku. Itu tulisan ibunya. "Jika ada seseorang yang menemukan buku ini, artinya aku gagal kembali. Aku tidak tahu siapa yang membaca ini, tapi aku berharap kau mengerti." Arka menahan napas. Ia membalik halaman dengan panik. Ada banyak catatan tentang jalur pendakian, tentang tenda, tentang sesuatu yang disebutnya sebagai tempat yang tidak boleh ditemukan. Di halaman terakhir, tulisan ibunya lebih berantakan, seolah ditulis dengan terburu-buru. "Aku mendengar suara-suara itu lagi. Aku melihat mereka di luar tenda. Aku tidak boleh keluar. Jika aku keluar, aku tidak akan bisa kembali. Jika kau membaca ini, pergilah." Tangan Arka gemetar, ibunya pernah ada di sini. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba angin bertiup kencang. Tenda bergetar, kemudian
Ada suara dari belakangnya. Arka. Arka membeku. Itu suara yang sangat familiar. Suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia dengar. Perlahan ia menoleh. Dan di sana, berdiri seseorang yang seharusnya sudah lama hilang. Ibunya. Ia berdiri diam, dengan wajah yang sama seperti yang Arka ingat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ibunya tersenyum, tapi senyumnya tidak wajar. Arka merasakan seluruh tubuhnya membeku. Arka. Ibunya berbicara lagi. Suaranya pelan, datar. Arka ingin berlari, ingin kabur, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Lalu ibunya melangkah maju. Arka membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Sampai tiba-tiba, sebuah tangan menariknya dari belakang. Naira. Arka. Jangan lihat. Naira berteriak. Dan seketika itu juga, semuanya menjadi hitam. Arka terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa dingin, keringat membasahi wajahnya. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya, ia sadar dirinya masih berada di puncak Mahameru. Naira duduk di sampingnya, wajahnya tegang. Kau baik-baik saja? Arka butuh beberapa detik untuk mengingat apa yang baru saja terjadi. Ibunya tenda itu. Sosok yang ia lihat, ia langsung bangkit, mencari-cari di sekitar. Tapi tenda putih itu sudah hilang. Tidak ada jejaknya sama sekali. Seakan tidak pernah ada di sana. Arka menoleh ke Naira. Kau melihatnya juga, kan? Naira ragu sejenak, lalu mengangguk. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi saat aku melihatmu, berdiri diam di depan tenda itu, kau seperti bukan dirimu sendiri. Arka mengusap wajahnya. Aku melihatnya, Nai. Siapa? Arka menelan ludah. Ibuku. Hening. Naira menatapnya lama. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang tepat untuk situasi ini. Arka menggeleng, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu bukan ibuku. Itu sesuatu yang lain. Naira menghela napas. Kita harus pergi dari sini, Arka. Tapi, Arka tidak bisa begitu saja meninggalkan ini semua. Ia hampir menemukan jawabannya. Buku ibunya benar-benar ada di dalam tenda itu. Lalu kenapa sekarang hilang? Ia berdiri. Aku harus mencarinya lagi. Arka, cukup. Nada suara Naira berubah, lebih keras dari biasanya. Arka menatapnya. Aku tidak bisa berhenti di sini, Nai. Aku sudah sejauh ini. Naira bangkit menatapnya langsung. Dan apa yang kau harapkan? Bahwa ibumu akan kembali? Bahwa kau akan menemukan jawaban yang bisa membuat semua ini masuk akal? Arka diam. Naira melanjutkan, suaranya bergetar. Kau ingin tahu kebenaran? Ini kebenarannya, Arka. Ibumu sudah lama pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di gunung ini, tapi jika kau terus memaksa, mungkin kau juga tidak akan pernah kembali. Arka mengepalkan tangan. Aku tidak takut. Naira menatapnya tajam. Aku takut. Kata-kata itu membuat Arka terhenti. Aku takut kehilanganmu, Arka. Suara Naira melemah, hening lagi. Hanya suara angin yang terdengar di sekitar mereka. Arka menunduk, pikirannya kacau. Ia ingin tetap mencari. Tapi Naira benar, jika ia memaksa ia mungkin tidak akan pernah turun dari gunung ini. Arka, panggil Naira pelan. Apa yang lebih penting, jawaban atau hidupmu? Arka mengepalkan tangannya. Ia tahu jawaban yang benar. Tapi ia juga tahu bahwa sesuatu di gunung ini masih belum selesai. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Lalu akhirnya, ia mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ayo kita turun. Naira menatapnya, memastikan bahwa ia benar-benar serius. Arka mengangguk, mereka berbalik, meninggalkan jalur yang mengarah ke tempat di mana tenda itu tadi berdiri. Dan saat mereka berjalan menjauh, Arka merasa sesuatu mengawasinya dari kejauhan. Sesuatu yang tidak ingin ia tinggalkan begitu saja. Perjalanan turun dari puncak Mahameru terasa lebih sulit dari yang dibayangkan. Angin kencang, jalur pasir yang licin, dan kelelahan yang sudah menumpuk membuat langkah mereka berat. Tapi yang lebih memberatkan adalah perasaan aneh yang terus mengganggu Arka, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ia menoleh ke belakang. Jalur yang tadi mereka lewati sudah tertutup kabut. Tidak ada tanda-tanda tenda itu lagi. Tidak ada suara. Tapi instingnya mengatakan sesuatu masih mengintai mereka dari kejauhan. Naira berjalan di sampingnya, wajahnya masih tegang. Sejak tadi, ia diam saja. Mungkin ia juga merasakan hal yang sama. Jangan berhenti, kata Pak Rudi yang berjalan di depan. Kita harus sampai di Kalimati sebelum sore. Arka mengangguk dan kembali fokus ke jalur di depannya. Tapi belum jauh mereka berjalan, suara teriakan terdengar dari belakang. Semua orang langsung berhenti. Aldi! Seseorang berteriak. Arka menoleh cepat. Aldi, yang berjalan di bagian belakang rombongan, tidak ada. Barusan dia masih di sini.
kata salah satu pendaki lain dengan panik. Jantung Arka langsung berdegup kencang. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah tempat Aldi terakhir kali terlihat. Arka, jangan pergi sendirian, seru Naira. Tapi, Arka tidak peduli. Ia terus berlari, matanya mencari-cari. Aldi, kau di mana? Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Kemudian, di antara kabut tipis, Arka melihat sesuatu. Jejak kaki. Jejak itu mengarah ke sebuah jalur sempit di sisi tebing. Bukan jalur pendakian resmi. Aldi, teriaknya lagi. Lalu, samar-samar, terdengar suara. Arka, suara Aldi. Lirih, nyaris tak terdengar. Arka langsung mengikuti suara itu, semakin dalam ke jalur yang tidak dikenal. Dan di sana, di ujung jalur yang hampir tersembunyi oleh batu besar, ia melihatnya. Aldi berdiri diam. Tubuhnya kaku. Matanya kosong menghadap ke suatu arah. Aldi, kau kenapa? Arka mendekatinya. Aldi tidak menjawab. Kemudian Arka melihat apa yang sedang Aldi pandangi. Tenda itu. Sekarang tenda itu berdiri di depan mereka. Di tempat yang sama sekali berbeda. Arka langsung merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tidak mungkin. Aldi. Arka mencoba menyentuh bahu Aldi. Tapi saat itu juga, Aldi mulai melangkah maju. Langkahnya pelan, terus mendekati tenda itu. Arka langsung sadar apa yang terjadi. Aldi sedang dipanggil. Jangan mendekat. Arka menariknya, tapi Aldi terlalu kuat. Tiba-tiba Aldi berbisik dengan suara pelan. Mereka ada di dalam. Arka merinding. Kemudian tenda itu bergetar, seolah ada sesuatu di dalamnya. Arka mundur selangkah. Aldi, kita harus pergi. Tapi, Aldi tidak peduli. Ia terus berjalan. Saat ia hampir menyentuh tenda itu, Naira tiba-tiba muncul dan menarik tangannya dengan paksa. Aldi, sadar. Naira berteriak. Aldi mengerjap seolah baru tersadar dari sesuatu. Matanya kembali fokus, lalu ia melihat ke sekeliling dengan bingung. Aku di mana? Arka tidak sempat menjawab, karena saat itu juga tenda itu tiba-tiba menghilang, hanya dalam sekejap mata, seperti tidak pernah ada. Mereka bertiga berdiri diam di tempat, napas terengah-engah. Naira masih menggenggam tangan Aldi erat, wajahnya pucat. Kita harus pergi, sekarang. Arka menatap sekeliling, memastikan tenda itu benar-benar hilang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal yang pasti. Jika mereka tidak cepat pergi, mungkin mereka tidak akan pernah bisa turun dari gunung ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka kembali ke jalur utama. Di belakang mereka, suara. Angin berdesir lebih kencang. Seolah sesuatu sedang memperhatikan mereka. Seolah sesuatu baru saja kehilangan mangsanya. Langkah Arka terasa berat saat akhirnya mereka sampai di Ranukumbolo. Setelah perjalanan turun yang panjang dan penuh ketegangan, kini mereka berdiri di tepi danau yang tenang. Seharusnya tempat ini terasa damai, tapi bagi Arka, tidak ada ketenangan, sama sekali. Tenda putih itu hilang. Tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ia belum benar-benar lepas dari semua ini. Pak Rudi berjalan mendekat. Kalian tidak apa-apa? Arka menoleh. Wajah pria itu terlihat lelah tapi matanya penuh perhatian. Kami baik-baik saja, jawab Naira lebih dulu. Aldi masih tampak linglung. Sejak insiden di jalur tebing tadi, ia jarang bicara. Seolah ada sesuatu yang masih menghantuinya. Arka duduk di dekat danau menatap air yang tenang. Bayangannya sendiri terlihat di permukaan, tapi entah kenapa ia merasa bukan hanya dirinya yang ada di sana. Arka, panggil Pak Rudi. Arka menoleh. Pak Rudi duduk di sampingnya, menarik napas panjang, sebelum berkata, aku tahu kau belum puas dengan semua ini. Arka tidak langsung menjawab. Dulu ibumu juga begitu, lanjut Pak Rudi. Ia terus mencari, meskipun orang-orang memperingatkannya. Arka mengepalkan tangannya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi padanya, Pak? Pak Rudi menatap danau, seolah sedang mengumpulkan kata-kata. Aku tidak tahu persis, tapi yang jelas, ada hal di gunung ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ibuku pernah bilang, kadang beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur. Arka terdiam lama. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak, tapi di saat yang sama ia sadar bahwa tidak semua pertanyaan memang harus memiliki jawaban. Naira duduk di sebelahnya. Arka, aku tahu ini sulit, tapi mungkin sudah waktunya kau menerima kenyataan. Arka menatapnya. Kenyataan bahwa ibumu mungkin tidak akan pernah kembali. Hening Arka menunduk menatap batu kecil di tangannya. Batu yang ia ambil di dekat tenda putih itu, satu-satunya bukti bahwa ia benar-benar melihatnya. Ia menggenggam batu itu erat. Lalu dengan satu tarikan, napas panjang ia melemparkannya ke danau. Cebur batu itu tenggelam dalam hitungan detik.
hilang di dasar yang tak terlihat, seperti ibunya, seperti semua pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Arka menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan jawaban, bukan kepuasan, tapi penerimaan. Ia menatap Naira dan tersenyum kecil. Ayo pulang. Naira tersenyum balik meski matanya masih menyeratkan kesedihan. Mereka bangkit, meninggalkan Ranukumbolo, dan saat Arka melangkah pergi, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tahu beberapa hal memang seharusnya tetap menjadi misteri.